Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Rekaribet. Teman-teman, selamat datang. Yang belum pernah mampir ke channel ini, silahkan mampir. Barangkali ada hal-hal yang bermanfaat yang kalian bisa pelajarin. Oke, di video kali ini saya pengen sharing hal yang saya alami, saya temui pribadi, dan akan saya share kepada teman-teman semua. Barangkali bermanfaat. Kalian bisa tonton channel ini, subscribe apabila kalian suka. Oke, balik lagi. Di video kali ini saya pengen cerita tentang karomah daripada ulama, yaitu tokoh agama yang bernama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai. Di sini saya cerita dari awal. Ini saya mengalami sendiri, yaitu karomah daripada Abah Guru Sekumpul, yang mana saya mengalami itu sudah 2 kali terjadi di kehidupan nyata saya sehari-hari. Jadi ceritanya, saya mulai menyukai Abah Guru Sekumpul ini ketika pada tahun sekitaran 2020 sampai 2021 kayaknya. Saya mulai suka dengar ceramahnya, melihat kajian-kajiannya di YouTube, di TikTok, di Facebook. Ya, meskipun beliau sudah wafat ya. Tapi entah mengapa setelah saya semakin sering melihat ceramah-ceramah beliau, saya menjadi suka, menjadi mengikuti ceramah-ceramah beliau. Dan mungkin dari situ saya jadi yang katanya cinta ulama gitu ya. Saya jadi cinta sama beliau. Saya terus setiap sholat, kadang sehari sekali minimal itu saya mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Beliau tuh gimana ya kalau dibilang ya teman-teman ya, kalau saya pribadi ya, kalau melihat wajah beliau tuh kayak tenang gitu. Jadi disitulah hadir kecintaan mungkin ya. Ceramahnya tuh juga santun, sopan, enggak menjelekkan sana sini. Ini disclaimer ya, maksudnya mungkin ada penceramah-penceramah yang ibaratnya nyindir sana nyindir sini, bukan menjelekkan ya. Ini perlu saya garis bawahi. Jadi dari situ saya suka sama Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Guru Sekumpul. Nah, pada suatu ketika saya itu mengalami mungkin ada kayak yang namanya dibilang putus asa sih enggak ya, tapi kayak udahlah, gua serahin semuanya sama Tuhan gitu loh. Gua udah berusaha semampunya, dan di situ juga doa pun jalan terus gitu kan. Dan Tuhan pun maha mengetahui apa yang menjadi niat saya gitu kan. Waktu itu saya pengen ke Jepang. Saya pengen merantau ke Jepang, niatnya buat membantu ekonomi keluarga, membahagiakan adik, orang tua gitu kan, buat modal masa depan, modal nikah, modal usaha. Jadi pada tahun 2020 sekitar bulan 8 saya udah mulai masuk LPK, itu sekolah bahasa Jepang ya gitu kan. Jadi kalau mau ke Jepang tuh harus belajar dulu bahasa Jepang. Pada tahun 2020 bulan 8 saya masuk LPK, belajarlah seperti biasa, belajar bahasa Jepang. Di situ singkat cerita saya 6 bulan belajar, ikut interview pada bulan pada bulan Februari 2021. Nah, di situ saya alhamdulillah lulus, dapat job, yaitu bagian pengelasan di Jepang ya. Singkat cerita, kalau proses ke Jepang itu, kalau udah dapat job, lulus interview, itu pengurusan dokumen ya teman-teman ya. Pengurusan dokumen itu membutuhkan waktu yang ya cukup lama ya. Mungkin sekitar 6 bulan, bisa sampai lebih lah dari 6 bulan, 1 tahun itu baru bisa berangkat. Nah, pada tahun itu kan masih ada rentetan corona gitu kan. Jadi kayak penerbangan masih belum buka gitu. Jadi ya saya pulang lah dari LPK ceritanya, kerja seperti biasa jadi petani, saya membantu orang tua di rumah. Nah, setelah itu saya dapat kabar nih teman-teman,
bahwasanya teman sekolah saya yang satu LPK sama saya dulu itu udah ada yang berangkat, bahkan ada yang mendaftarnya belakangan dari saya itu berangkat duluan. Tapi punya saya pengurusan dokumennya pun itu belum selesai teman-teman. Jadi gimana mau berangkat gitu loh. Jadi kayak masih jauh banget gitu loh punya saya itu prosesnya. Teman-teman udah pada berangkat, punya saya proses dokumennya itu belum selesai teman-teman. Jadi di situ saya seperti orang yang bimbang gitu kan. Ini gimana nih, jadi nggak nih saya ke Jepang gitu kan. Tapi saya dalam hati saya keyakinan insya Allah niat saya baik, Tuhan merestui lah gitu. Jadi satu persatu teman berangkat, saya pun masih belum keluar dokumennya. Itu ada satu dokumen yang namanya tuh kayak izin tinggal gitu, izin tinggal kita di negara tujuan gitu kan. Jadi di situ saya kayak putus asa lah teman-teman ya, kayak galau gitu. Ini kenapa nih nggak berangkat, teman-teman udah pada berangkat gitu kan. Yang lainnya udah pada mulai kerja, sedangkan saya masih di Indonesia, kerjaannya serabutan, penghasilannya pas-pasan gitu kan. Jadi di suatu saat saya berdoa sama Tuhan gitu, ya Allah, jika memang ada takdir saya untuk bekerja di Jepang, tolong ya Allah mudahkan. Tapi apabila memang tidak ada takdir saya buat kerja di sana, beri saya pekerjaan yang lain yang lebih baik dan lapangkan hati saya gitu. Tapi di satu sisi teman-teman, saya meskipun setengah harapan saya tuh kayak udahlah kayaknya nggak jadi nih berangkat ke Jepang nih gitu kan. Tapi saya selalu bertawasul kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Aba Gurus Kumpul. Ya Allah, berkat yang pertama saya bertawasul atas Nabi Muhammad, ya Allah, apabila berkat kemuliaan Nabi Muhammad, ya Allah, mudahkanlah proses saya, berangkatkanlah saya ke Jepang gitu kan. Yang kedua pun berkat kewalian Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, tolong mudahkan ya Allah hajat saya gitu loh. Kayak terus teman-teman tiap malam Al-Fatihah, sholawat, biar dipermudah gitu kan jalan. Dan saya tuh udah lepas lah dari berangkat atau tidaknya ke Jepang tuh, udah kayak nggak mikirin teman-teman, udah lepas gitu, berangkat udah gitu kan. Jadi ada suatu momen saya bermimpi bertemu dengan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Aba Gurus Kumpul. Jadi di mimpi itu saya tuh kayak dikasih sesuatu sama beliau. Tapi yang saya ingat itu dikasih itu seperti kertas teman-teman. Dikasih kertas, terus disimpenin di saku baju saya. Kan ada kayak baju kita kan ada yang punya saku kan di sini tuh, dikasih ini sama guru sekumpul, dikasih dimasukin kertas itu, dimasukin entah itu kertas apa teman-teman, saya nggak begitu jelas ya dalam mimpi itu. Tapi itu kertas dimasukin di kantong baju saya. Di besok paginya teman-teman, nggak taunya tiket pesawat saya mendapat kabar dari orang LPK saya itu, bahwasanya tiket saya udah dibeli buat ke Jepang tuh teman-teman. Tiket saya buat ke Jepang tuh udah dibeli sama pengurus yang di Jepang tuh. Jadi saya kepikiran dan teman-teman, apakah ini arti dari mimpi saya semalam gitu kan? Apakah ini dari hasil doa saya selama ini, kesabaran saya selama ini gitu? Tapi ini terlepas ini karomah Aba Gurus Kumpul ataupun tidak, itu wallahu a'lam bishawab. Singkat cerita, saya berangkat ke Jepang dengan selamat. Nah, ini yang kedua kalinya teman-teman. Setelah beberapa bulan saya di Jepang gitu kan, saya kan masih HP-nya masih pakai HP lama kan, belum beli HP baru karena masih beberapa bulan di Jepang gitu kan. Ya HP lama itu sebelumnya nggak pernah rusak nih teman-teman ceritanya. Itu HP yang saya beli di tahun 2018 di Malaysia, waktu saya masih kerja di Malaysia teman-teman. Nah, pada suatu ketika HP saya ini tiba-tiba nggak mau nyala teman-teman.
tiba-tiba nonstop udah nggak mau nyala, dicas nggak mau nyala, didiemin, dipencet-pencet terus nggak mau nyala. Itu dalam beberapa hari itu memang benar-benar mati total. Saya bingung kan, kalau HP saya mati, saya posisi di luar negeri nih, mau ngabarin orang tua gimana gitu kan, sedangkan beli HP baru pun belum mungkin karena masih tanggal berapa gitu kan, belum gajian. Jadi di situ saya berinisiatif ya teman-teman, karena di dinding tembok kamar saya yang dulu ini udah yang lain lagi ya, saya udah pindahkan. Di dinding tembok saya kamar saya yang dulu itu ada poster ini, Gurus Kumpul. Karena saya cinta sama beliau, saya pajang poster beliau di dinding tembok saya. Nah di situ lagi-lagi saya punya berpikiran bertawasul kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Abah Gurus Kumpul. Saya tempelin itu HP dekat foto beliau. Ya Allah, berkat kewalian Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, tolong dengan izinmu nyalakan HP saya ya Allah, karena ini HP satu-satunya saya saat ini. Saya udah bingung, nggak tahu mau ngabarin keluarga itu gimana gitu kan. Nah di situ saya coba masukin di cas, saya pencet tombol powernya, dan ternyata teman-teman, HP-nya nyala. Subhanallah. Jadi itu yang kedua kalinya saya alami teman-teman. Entah itu karomah dari Abah Gurus Kumpul ataupun tidak, wallahu a'lam bishawab, tapi itulah yang saya alami teman-teman. Saya bertawasul di saat saya benar-benar udah buntu. Saya bertawasul pada beliau, ya Allah, berkat kewalian Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, saya izinkan apa hajat kita gitu. Jadi pelajaran yang bisa saya petik teman-teman, di saat kita udah merasa kayak nggak ada harapan dan udah putus asa gitu, pasti ada jalan teman-teman. Yakin aja dengan doa kalian, amalan-amalan kalian, insya Allah kalau niat kita baik, Allah pasti merestui. Jadi mungkin ceritanya cukup sampai di sini ya teman-teman. Barangkali cerita saya ini bermanfaat, teman-teman bisa share, bisa like dan subscribe di channel YouTube saya. Dan di video selanjutnya saya juga bakal cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman pribadi saya kepada teman-teman semua, supaya apabila ada manfaat di dalam video itu, teman-teman bisa ambil pelajarannya dan dibuang buruknya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah nonton, stay di YouTube saya ini. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.